Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my YouTube channel Eva Widya Official. Oke guys, pada kesempatan kali ini sesuai dengan judulnya, yaitu aku bakal kasih tahu kalian bagaimana cara membuat laporan PKL anti revisi. Karena aku udah bosen banget nih denger keluhan kalian tentang laporan PKL. Kak, gimana sih cara membuat laporan PKL? Aku capek revisi terus. Oke deh, karena aku kasihan banget ke kalian, aku bakal kasih tahu bagaimana cara membuat laporan PKL anti revisi. Karena di sini aku udah ada aspek penilaian yang akan dinilai di laporan PKL kalian. Ini aku dapetin dari sekolah aku. Tapi perlu diingat ya, setiap sekolah itu punya penilaiannya sendiri-sendiri, tapi pastinya agak mirip-mirip gitu lah ya guys. Pokoknya kita akan bahas tuntas di video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like dulu, subscribe, dan juga di share video ini. Pokoknya bantu aku untuk berkembang jauh lebih pesat di channel ini untuk kalian guys. Oke, langsung aja kita let's go. Di sini aku udah ada printout-an laporan PKL aku. Ini jumlahnya sekitar 68 halaman gitu, cukup banyak memang untuk laporan PKL aku. Dan beberapa halamannya itu tergantung dari kalian di mana PKL-nya gitu kan, tergantung ruang lingkup pembahasan yang akan kalian bahas gitu guys. Jadi tapi diusahakan minimal tuh 20 lembar tuh harus ada gitu kan. Kalau dulu aku pas buat laporan PKL itu ada minimalnya, yaitu minimalnya 20 lembar. Makanya itu di sini aku 68 lembar karena cakupan pembahasan aku itu lumayan banyak juga. Tapi itu semua tergantung dari kalian sendiri ya guys. Dan ini kenapa aku pegang printout-an ini, karena waktu itu ada beberapa kesalahan teknis, lupa kayaknya lupa dinomerin gitu, atau dinomerin tapi nggak urut gitu kayaknya sih. Yang ini yang kesalahannya, tapi yang aslinya udah aku kirim ke sekolah gitu guys. Dan alhamdulillah hasilnya pun nggak mengecewakan gitu. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu kalian dulu, sebelum kalian membuat laporan PKL, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama itu pastinya ada laptop, kalau nggak komputer, ya minimal handphone lah untuk kalian mengetik laporannya. Karena sekarang biasanya jarang ya warnet kayak gitu ya. Kalau dulu mungkin masih ada, cuma kalau sekarang tuh kayaknya jarang kayak sih. Makanya itu kalian butuh laptop atau enggak komputer, kalau enggak ya handphone gitu, handphone yang ada wordnya gitu loh untuk kalian ngetik. Dan yang kedua itu kalian harus siapkan uang untuk apa ya, ini untuk ngeprint ini, karena di print gitu kan. Tapi sebelumnya biasanya tuh kan ada pertemuan dengan guru pembimbing untuk melihat sejauh mana laporan kalian itu dibuat gitu. Mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Nah, saran aku jangan langsung kalian print out, karena itu akan boros. Jadi kalian cukup lampirkan PDF-nya aja, kalian kirim ke guru pembimbing kalian. Tapi kalau misalkan yang nggak boleh sama guru pembimbing kalian terpaksa harus print out. Tapi selagi boleh, kalian mending untuk kasih PDF-nya aja kalau mau di cek sama guru pembimbingnya. Jadi pas kalian ngasih itu, kalian udah benar-benar udah siap gitu. Kalian print out itu udah benar-benar udah jadi, tinggal kita kirim doang gitu. Jadi kita nggak perlu print ulang gitu kalau ada kesalahan gitu sih guys. Saran aku untuk pembahasannya, kita coba bongkar apa aja sih isi dari laporan PKL aku ini. Let's go. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang laporan PKL-nya, kita harus tahu dulu aspek penilaian apa aja yang akan dinilai di laporan PKL. Dan aspek penilaian ini sangat penting untuk membuat laporan PKL kalian tidak direvisi, atau dalam kata lain baguslah, baik gitu. Dan di sini aspek penilaian ini aku dapat dari sekolahku, dan ini aspek penilaian yang dinilai pada saat aku melaporkan laporan PKL aku tahun 2022.
Pada dasarnya setiap sekolah memiliki aspek penilaian yang berbeda-beda, tapi ya mirip-mirip lah ya. Untuk itu aku share aja untuk gimana aspek penilaiannya. Yang pertama itu ada sistematika penulisan atau kesesuaian dengan juknis. Ini memiliki skor maksimumnya 10. Nah, bisa aja nanti skor perolehannya itu 9 atau enggak 8. Itu tergantung dari seberapa baik penulisan kalian di dalam laporan PKL-nya. Misalkan ada kata-kata yang kurang, mungkin sebagian A-nya nggak ada gitu, ataupun mungkin ada yang tipe-tipe. Nah, itu bisa mengurangi nilai. Tapi ya skor maksimumnya 10 gitu. Kemudian yang kedua ada kelengkapan isi data dalam laporan. Kelengkapannya datanya itu lengkap nggak gitu, sesuai nggak dengan perusahaan yang kalian tempati untuk PKL itu. Kemudian sumber bahan relevan dengan daftar pustaka. Nah, banyak banget nih yang meremehkan daftar pustaka, asal copy paste aja dari Google. Padahal kalian harus tahu juga ya, ada tata cara dalam pembuatan daftar pustaka. Nah, kalian bisa lihat nih di video aku yang ini nih. Kalian bisa klik aja untuk membuat daftar pustaka dengan mudah dengan bantuan dari teknologi pokoknya. Kemudian sumber bahan relevannya ini aku saranin setiap kalian cari sumber informasi, misalkan di internet, kalian harus copy linknya, terus kalian masukin dah tuh ke catatan kalian gitu, supaya nanti pada saat kalian ingin membuat daftar pustaka itu dapat dengan mudah. Kalian tinggal paste-paste aja, tinggal kalian sesuaikan aja. Jadi kalian nggak perlu nyari-nyari lagi di setiap babnya, ini pembahasannya di mana ya, pembahasannya di mana, linknya di mana ya gitu. Intinya kalian harus cari, terus kalian setiap kalian nyari informasi, kalian harus catat dari mana asalnya. Kalau misalkan dari internet ya kalian harus copy linknya, kemudian kalian masukin dah tuh ke catatan kalian atau di mana gitu. Kemudian yang keempat ada penggunaan tata bahasa yang baku, baik, dan benar dalam penulisan laporan. Nah, karena laporan PKL ini sifatnya formal, jadi ya kalian harus menggunakan tata bahasanya yang baik, yang baku gitu. Kemudian benar penulisannya, jangan sampai salah ya, perlu diperhatikan juga huruf kapitalnya dan sebagainya itu. Kemudian ada objektivitas data dalam laporan. Nah, objektivitas ini sesuai nggak, real nggak dengan perusahaan itu. Kalian jangan mengada-ngada gitu. Kemudian originalitas data dalam laporan. Yang ketujuh ada analisis data dalam laporan. Ini aku bahas secara singkatnya aja ya teman-teman, karena takut waktunya kepanjangan. Kemudian ada ketepatan waktu dalam penulisan laporan. Nah, kalian jangan sampai ngumpulinnya tuh mepet deadline. Jadi misalkan pasti dikasih waktu sampai tanggal berapa kalian mengumpulkan laporan PKL. Nah, jangan sampai kalian mepet-mepet tuh waktunya, supaya apa? Takutnya ada revisi. Nah, untuk itu kalian nih, kalau kalian gak mau capek revisi, tonton video ini sampai habis pokoknya. Kemudian ada 9 kesesuaian isi pembahasan dengan kesimpulan. Nah, kesesuaian isi dalam pembahasannya itu sesuai nggak dengan kesimpulannya. Kesimpulannya ini kalian dapat dari pembahasan yang kalian bahas tuh sebelumnya gitu. Jadi jangan asal. Kemudian ada keluasan dan kesesuaian pembahasannya. Pembahasannya itu lengkap nggak, sesuai nggak gitu. Kemudian detail nggak gitu pokoknya semaksimal mungkin sesuai dengan keadaan perusahaan pada saat kalian PKL gitu. Pokoknya real tanpa mengada-ngada. Kemudian pembahasannya juga harus lengkap ya teman-teman, supaya apa? Nanti kan laporan ini kita laporkan dan juga bisa dibaca oleh semua orang, sehingga orang yang tadinya nggak tahu perusahaan kalian itu, yang kalian tempatin PKL itu, jadi bisa tahu dan jadi menambah informasi yang orang lain nggak tahu gitu. Jadi usahakan itu lengkap ya pembahasannya. Kemudian di sini ada hal yang harus kalian isi. Yang pertama itu ada nama peserta, NISN, kompetensi kalian, tempat PKL, judul laporan, dan guru pembimbing. Nah, judul laporan ini kalian bisa tulis aja laporan praktik kerja lapangan pada perusahaan apa gitu teman-teman. Dan ini ada aspek penilaiannya. Bila ada yang kurang jelas, kalian bisa aja kolom komentar di kolom komentar ini, oke?
Lanjut aja kita bahas di laporan PKL. Let's go. Nah guys, ini adalah laporan PKL aku pada tahun 2022, tahun kemarin, dan kegiatan PKL aku tuh kalian bisa tonton di videonya di sini. Nah, ini adalah contohnya. Ini cover ya teman-teman, dan di cover ini perlu diperhatikan juga marginnya. Margin tuh apa? Antara sisi atas, kiri, dan kanan, bawahnya itu biasanya ada peraturannya teman-teman. Dan biasanya disediakan buku panduan untuk menulis laporan PKL-nya. Jadi setiap sekolah itu pasti memiliki panduan yang berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin ada yang atasnya, sisi atasnya itu 4, ada juga yang 3 gitu kan. Itu sesuai dengan panduan yang ada di buku kalian. Jadi kalian harus ngikutin aja teman-teman. Dan biasanya di buku itu juga ada laporan untuk menulis kegiatan kita selama di PKL itu. Dan kalian kegiatan PKL itu kalian bisa salin juga di laporan kalian ini. Jadi kalian bisa laporin juga kalian ngapain aja selama PKL itu gitu ya teman-teman. Dan di sini sesuai ya teman-teman. Waktu itu aku sih ini atasnya 3, 4, kalau nggak salah 4, kemudian 3 lagi. Itu sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing ya teman-teman untuk marginnya. Kemudian untuk laporannya itu kalian bisa sesuaikan, bisa boleh pakai garis seperti ini atau enggak juga boleh, nggak apa-apa. Tapi di sini aku mungkin supaya lebih rapi aja kali aku kasih garis seperti ini teman-teman. Dan di sini kita bahas dari awal. Di sini ada laporan, kemudian kalian enter ke bawah praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman, karena banyak banget nih yang ngisi pasti praktek. Karena kan kita tadi sesuai dengan aspek penilaian bahwa kita harus baku, dan kata baku dari praktek itu adalah praktik. Jadi kalian harus perhatikan, jangan praktek tapi praktik. Oke teman-teman, kemudian ada tahun pelajaran itu tahun berapa kalian PKL-nya. Kemudian di sini juga biasanya ada yang ngisi di. Jadi kayak laporan praktik kerja lapangan atau pelajaran 2022 di PT Bank Mandiri Taspen gitu, kayak lebih sesuai pada. Jadi kalian harus nulis pada. Kebanyakan siswa itu menulisnya di, jadi kayak di PT Bank Mandiri Taspen gitu kan. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah pada. Tapi ini semua balik lagi ke kebijakan sekolah masing-masing. Kalau dimintanya ya pakai dia di, tapi sebenarnya yang benar tuh pada ya teman-teman. Kemudian ini disusun siapa. Nah, ini ada namaku, kemudian komentar sekaliannya, dan di sini ada ibaratnya kalau dalam surat itu kepalanya, kop suratnya gitu lah teman. Nah, di sini perlu kalian perhatikan juga, ini fontnya kalian harus samain antara ini dan ini tuh sama fontnya. Misalkan 12 ya 12, kalau ya 14, tapi biasanya 12 sih. Kemudian, nah, nama sekolahnya ini perlu diperhatikan, nama sekolahnya ini kalian harus bedakan lebih besar dari yang atasnya. Jadi ini harus, misalkan kalian bisa mungkin di sini 12, di sini kalian bisa pakai 14 gitu. Dan oh ya, untuk font atau jenis tulisannya itu kalian bisa pakai Times New Roman gitu, tapi itu tergantung juga kebijakannya. Kan aku bilang kan biasanya ada buku panduannya teman-teman. Kalau nggak ada ya biasanya umumnya itu pakai Times New Roman gitu. Nah, sudah terus ya. Nah, kebaca nggak sih? Nah, itu ya. Itu jenis fontnya. Nah, di sini ada nama jalannya ya sama aja gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman sekolahnya itu ada email dan juga ada websitenya, jangan lupa ini pastikan harus biru. Jangan hitam ya, tapi biru. Pastikan biru. Perlu diperhatikan karena banyak banget nih. Terus digaris bawahi juga. Oke. Kemudian ada tahunnya itu tahun dibuat laporan PKL ini tahun berapa gitu. Di sini kan tahun ajarannya ya 2021 2022 ada. Kalian tuh biasanya kan setiap sekolah ada yang di semester 1, ada yang di semester 2. Jadi kayak
beda gitu pastinya tahunnya. Nah, untuk itu kalian tulis tahun berapa kalian PKL itu. Misalkan tahun 2022 ya tulis 2022. Ini ada covernya, contoh covernya seperti ini. Oh iya teman-teman, untuk penawaran menariknya juga untuk kalian yang perlu banget mungkin mau nanya-nanya tentang lapor PKL, kalian bisa aja follow Instagram aku di sini atau di link di bawah ini di description box, itu FAW. Kalian bisa tanya, mungkin nanti kalau misalkan aku ada waktu luang, aku akan coba untuk bantu kalian untuk menyusun laporan PKL-nya. Oke, lanjut aja, karena ini aku bahas secara garis besarnya aja ya teman-teman, karena juga keburu waktu, karena kalau waktunya kebanyakan juga nggak enak untuk ditonton. Dari sini ada lembar pengesahan, yang di kedua ini ada lembar pengesahan. Lembar pengesahannya itu seperti ini kurang lebihnya, teman-teman bisa lihat aja sendiri dulu. Nah, di sini ada pembimbing perusahaan, pembimbing sekolah, kepala sekolah, ada humas, dan di sini sekolahku tuh ada 4 aja gitu. Mungkin ada yang 6, mungkin ada wakaseknya atau ketua jurusannya biasanya gitu sih teman-teman. Tapi itu tergantung ya, tergantung gimana dimintanya gitu. Tapi kalau di sini aku cuma 4 aja kayak gini. Dan di sini jangan lupa untuk diberikan nomor halaman. Nah, cara membuat nomor halaman kalian bisa langsung klik aja video yang ini teman-teman. Oke. Oh iya, aku lupa bahas, kalau di cover itu dihitungnya halaman 1, tapi di sininya tidak dimunculkan ya teman-teman. Jadi dihilangkan halamannya, tapi ini dihitung halaman 1 gitu. Baru di sini langsung di lembar pengesahannya halaman 2. Lanjut lagi. Nah, di sini ada kata pengantarnya ya. Kata pengantarnya itu sesuai dengan kalian. Sebelum kalian memulai pasti ada kata pengantarnya dulu. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan juga untuk kepala sekolah. Nah, selaku kepala, biasanya ada tulisannya selaku kepala sekolah. Nah, kepalanya itu nggak usah ditambahin sekolah lagi, cukup selaku kepala SMK aja gitu, atau kepala SMA mungkin. Kalau SMA mungkin jarang ya PKL, tapi SMK gitu, SMK berapa gitu. Jadi nggak usah perlu kata sekolahnya itu nggak perlu ditulis lagi, karena kan SMK itu singkatan dari sekolah menengah kejuruan. Jadi kepala sekolah menengah kejuruan udah gitu. Jadi kepala sekolah tapi kebanyakan orang gini loh teman-teman. Jadi tulis kepala sekolah SMK berapa gitu. Dan ini yang salah. Yang benar yang seperti ini, selaku kepala SMK. Dan kurang lebih seperti ini. Ada kata pengantarnya ini juga tergantung dari kalian atau pihak sekolah menginginkan kepada siapa aja kata pengantarnya gitu. Lanjut, dan ini karena nggak muat ya, jadi aku sampai 2 halaman gitu, dan itu sesuaiin aja ya sama kalian gitu teman-teman. Jangan lupa ada tanda tangannya untuk membuktikan bahwa ini real, benar-benar kalian yang ngetik atau kalian yang nulis. Ini 1 Juli. Nah, di sini ada daftar gambarnya. Daftar gambarnya ini disesuaikan apabila kalian mau ada gambar. Kalau ada gambar lebih dari 3 ya teman-teman, lebih dari 3 wajib buat ini. Wajib buat daftar gambar. Tapi kalau misalkan kurang dari 3 nggak usah, nggak perlu, nggak apa-apa. Nggak wajib banget untuk membuat daftar gambar. Kemudian ada daftar isi. Nah, daftar isinya ini juga disesuaikan dengan pembahasan yang akan kalian bahas. Cara membuat daftar isi yang benar, baik, kemudian cepat, itu kalian bisa tonton videonya di sebelah sini. Ya, klik aja linknya, nanti juga akan aku taruh di description box untuk linknya. Di sini jangan lupa untuk dinomorin dan dikasih nomor halaman. Kemudian ini ada daftar lampiran. Daftar lampiran, kalau lampirannya kurang dari 3 itu nggak perlu bikin daftar lampiran. Tapi kalau misalkan dia perlu gitu, ada 3 lebih, perlu buat ini. Ini kan aku ada banyak nih ya, 7 kalau salah. Itu aku buat. Nah, langsung ke bab 1 pendahuluannya. Oh iya teman-teman, untuk bab 1, mulai bab 1 ini penomorannya bukan Romawi lagi, tapi udah ke angka. Kali sini kita bisa lihat kan, ini sampai dengan
daftar lampiran itu adalah Romawi. Dan kalau udah mulai di bab-bab kayak gitu, udah nggak Romawi lagi, jadi angka biasa gitu. Nah, ini pendahuluannya, latar belakang kalian PKL tuh apa gitu. Kalian tulis di sini, usahakan rapi. Kemudian jangan lupa tulisnya menjorok ke dalam untuk kalimat pertamanya itu ya teman-teman. Oh ya, di sini kalian bisa geser aja. Ini jangan dilurusin sama angka, tapi dilurusin sama yang ini, huruf L. Jadi yang ini kalian jorok ke sini, kemudian ini yang praktik ini kalian dalemin lagi. Begitupun selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Untuk kanan kirinya kalian harus rata kanan kiri, yaitu justify. Kalian bisa pakai justify di rata kanan kiri seperti ini. Jadi kanan sama kirinya tuh rata. Jadi kayak gini, lurus. Kan supaya rapi gitu. Ini sama aja, ada maksud dan tujuan PKL itu apa, untuk apa. Di sini tujuan PKL aku di sini. Kemudian di sini ada waktu dan tempat pelaksananya. Oh ya, tadi yang ada babnya, tulisan babnya itu, nomor halamannya itu ada di tengah-tengah. Tapi ketika dia udah mulai pembahasan, nomornya ada di pojok kanan atas. Dan ini tergantung dari panduan ya, panduan dari masing-masing sekolah lagi. Waktu pelaksanaannya, jamnya berapa, dan ini tabelnya itu di kalian dapat dari mana atau kalian olah sendiri gitu. Kalau misalkan kalian yang ngituin sendiri, ya kalian tulis aja sumber datanya diolah oleh penulis gitu. Kemudian ini masuk ke bab 2, yaitu tentang profil perusahaan. Nah, profil perusahaan ini udah masuk nih ke pembahasan tentang perusahaan. Nah, diusahakan ya teman-teman. Dan ini nih yang tadi di sini kalian menjorokin lagi. Jadi ini agak maju lagi gitu ke dalam. Kemudian ini juga agak maju lagi ke dalam gitu. Jadi yang ada angkanya ini biarin angka gitu. Jadi di dalamnya kosong. Biar begini lah teman-teman. Tuh. Jadi sininya kosong gitu. Dan ini harus justify ya, harus rata kanan kiri. Cuma pembahasannya ini tergantung ya sama perusahaan teman-teman, jadi aku nggak terlalu bahas banget. Visi misinya juga itu tergantung. Nah, untuk strukturnya biasanya selalu sih ya. Nah, untuk cara membuat struktur organisasinya itu kalian bisa olah sendiri atau kalian bisa ketik sendiri, buat sendiri. Caranya ada di video ini, kalian langsung klik aja, atau di bawah ini ada linknya, kalian bisa ikutin tutorialnya. Dan di sini aku jabarin tentang masing-masing tanggung jawab dari divisinya. Misalkan ada relation officer atau ROP-nya. ROP-nya itu tugasnya ngapain aja, tanggung jawabnya apa. Ini aku jabarin gitu, makanya agak banyak gitu ya teman-teman, karena aku mau yang detail gitu loh. Nah, ini kurang lebih seperti ini teman. Dan ini tergantung, sesuaiin aja dengan perusahaan kalian. Ini agak banyak ya. Atau ada produk perusahaannya itu apa. Di sini kalian jabarin juga produk perusahaannya itu apa. Di sini kan karena aku diperbankan, jadi ya biasa perbankan. Kemudian masuk ke bab 3 tentang pelaksanaan praktik kerja lapangan. Nah, bidang kerja di tempat PKL itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini, kalian bisa lihat aja. Dan di sini aku jabarin juga divisi aku. Aku di PKL itu jadi bisnis admin atau BA-nya. Jadi aku jabarin aja semua ini. Tugas-tugas aku selama PKL aku jabarin semua gitu. Dan kompetensi yang aku pelajari kayak gini. Apa aja sih yang aku pelajari gitu. Dan di sini ada aku cantumin juga beberapa foto kegiatan, jadi kalau biar lebih real gitu, biar lebih nyata.
itu biasanya aku cantumin foto gini sebagai bukti supaya seakan-akan tuh lebih nyata banget kan ya prakteknya. Sini jadi aku lagi nulis pun jadi bener-bener gitu, jadi orang yang ngebacanya juga pun jadi oh kayak gini ya, jadi bisa tahu juga suasananya mungkin. Untuk biaya print ini sendiri gratis karena aku printnya di kantor. Kalian boleh aja izin ke tempat PKL kalian, boleh nggak ngeprint gitu. Kalau misalkan di tempat PKL kalian tuh ada yang printernya gitu, kalian boleh izin aja, siapa tahu diizinin gitu kan. Kalau misalkan diizinin kan lumayan untuk menghemat biaya kalian. Jadi banyak banget ya kayak masalah yang dihadapi. Nah ini masalahnya yang kalian keluar selama PKL, mungkin ada kesalahan penulisan berkas atau lainnya, itu kalian bisa jabarin aja. Dan kalian harus perhatikan juga jangan sampai ada tipe-tipe ya, pokoknya kalian harus cross check. Nah itu dia, sebaiknya sih membuat laporan ini dari awal kalian PKL ya, jadi kayak udah nyicil gitu. Jadi setelah kalian selesai PKL itu udah selesai, jadi kalian tinggal baca-baca aja apa yang kurang, bisa kalian tambahin, kalau kesalahan kalian bisa revisi sendiri gitu teman-teman. Jadi nggak perlu direvisi sama guru, kalian cukup revisi sendiri. Itu kalau kalian tepat waktu ya teman-teman. Nah di sini ada penutupnya, simpulannya tuh apa. Nah simpulannya ini perlu diperhatikan teman-teman, simpulannya ini harus sesuai ya dengan pembahasan yang kalian. Jadi jangan simpulannya apa terus pembahasannya apa. Nah ini ada sarannya tuh apa. Sarannya ini aku ada 2 aja, yaitu saran bagi peserta PKL nya itu apa, kemudian saran bagi instansinya itu apa gitu ya teman-teman. Nah ini daftar pustakanya, dan ini masih salah ya, daftar pustakanya seharusnya yang link-link kayak gini itu biru, seperti yang tadi email sekolahan itu ada biru. Ini harus biru, pokoknya yang dari website itu harus biru. Dan kalian perlu perhatikan ya itu caranya. Nah cara-cara daftar pustakanya kalian bisa lihat aja di cara pembuatan daftar pustaka dengan mudah di link di bawah ini, supaya kalian nggak salah paham cara pembuatannya itu, karena berbeda ya teman-teman. Dari website itu cara penulisannya gimana, dari makalah itu dari gimana gitu kan, ada strukturnya gitu, kalian nggak boleh asal-asal. Kalian bisa lihat. Kemudian setelah habis dari daftar pustaka, nah ini ada lampiran, dan di lampiran ini aku isi dengan pertama itu ada surat permohonan pemilihan PKL. Jadi aku tulis namaku dan teman-temanku gitu, tentang ini aku print sendiri ya, terus alamat PKL pengajuannya itu di mana. Nah di sini ada surat jawaban dari pihak perusahaannya. Di sini ada tulisan balasan. Kita kan ada ngajuin yang tadi surat ini kita ngajuin, terus kita dijawab sama, kalau misalkan diterima gitu. Intinya harus tanya terus. Di sini ada foto tempat PKL itu di mana. Kemudian nah ini laporan kegiatan PKL. Nah laporan kegiatan PKL ini biasanya kalian dapetin dari kalian nulis tuh di buku panduannya, kalian tulis, terus kalian bisa salin di sini. Nah cara nyalinnya tuh kalian bisa aja coba tanya di Instagramku, karena aku belum buat video yang tentang cara nyalin ini buat kotak-kotak gini. Pasti sebenarnya sangat mudah sih, cuma kalau untuk yang belum tahu itu juga sulit. Kalian bisa tanya aja untuk panduannya. Oke, beberapa banyak sih, lumayan banyak tuh. Karena selama 3 bulan kurun waktu PKL itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah ini kemudian lampiran kelima itu ada dokumentasi pengantaran. Ini waktu pertama kali ibaratnya aku diserahkan ke perusahaan untuk menjalankan praktik gitu. Kemudian di sini dijemput lah
kalau udah di hari terakhir, ibaratnya diambil lagi untuk dibawa ke sekolah gitu. Kemudian ini ada foto ruangannya. Kemudian ini ada produk-produk yang ditawarkannya. Di sini karena aku diperbankan, jadi kayak ada tabungan, kemudian deposito gitu. Intinya ini tergantung produk yang dihasilkan dari perusahaan badan usaha atau industri yang kalian tempati. Kemudian di sini ada sertifikat penilaian. Nah, di sini. Oke, udah habis, dan mungkin itu aja sih yang dapat aku kasih tahu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, silakan aja di kolom komentar di bawah ini komen. Kemudian kalau misalkan kalian mau tanya atau mau apa gitu, kalian bisa aja ajukan pertanyaannya atau DM aja ke Instagram aku. Caranya kalian dengan mudah, yaitu kalian screenshot aja bukti kalian sudah subscribe channel Eva Video Official, kemudian kalian udah follow Instagram aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, dadah.